Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmalani Ahmad beserta kawan-kawan akan membahas tentang materi isomorfisme. Nah, mungkin dari sebagian kita istilah isomorfisme adalah istilah yang asing kita dengar. Nah, oleh karena itu kita harus tahu dulu apa sih itu isomorfisme. Saat kita membuat lebih matematis ide bahwa dua grup G dan G aksen dikatakan sama secara struktur atau isomorf. Sebelumnya kita telah diberikan perasaan bagaimana grup dan isomorf, yakni bila grup itu identik kecuali di nama elemen dan operasi. Kemudian kita bisa membuat dari hanya dengan menamai ulang elemen D. Ini seperti mengaitkan setiap dengan. Ini jelas bisa dilihat sebagai suatu fungsi dengan domainnya adalah. Bisa dilihat bahwa dua elemen berbeda X dan Y memiliki peta yang berbeda dan sehingga fungsi mestilah satu-satu. Dan juga setiap elemen D pasti memiliki prapeta D, sehingga pastilah bersifat pada. Dan terakhir, jika dua grup tadi punya struktur yang sama dan jika kita namakan operasi pada adalah dan operasi pada adalah, maka harus punya peta atau bisa ditulis. Untuk selanjutnya, notasi dan dihilangkan saja dan diganti dengan notasi perkalian, sehingga XY dikali V sama dengan XV dikali YV. Nah, jadi dapat dikatakan bahwa definisi dari isomorfisme yaitu sebuah isomorfisme dari grup G ke grup G aksen adalah sebuah fungsi yang bersifat satu-satu pada dari ke dan untuk setiap X dan Y di berlaku XY dikali F sama dengan XF dikali YF. Nah, grup dan kemudian dikatakan isomorf dan diberikan notasi dari G ke G aksen. Nah, untuk teoremanya bisa kita lihat yaitu jika relasi F dari G ke G aksen suatu isomorfisme dari G ke G aksen dan E adalah identitas dari G, maka EF identitas dari G aksen dan juga A aksen F sama dengan AF aksen untuk semua A elemen G. Nah, untuk buktinya yaitu misal X aksen elemen G aksen karena F pada, maka terdapat X elemen G sehingga XF sama dengan X aksen. Kemudian X aksen sama dengan XF itu sama dengan EXF. Kemudian kita kali masuk atau komutatif yaitu EF dikali XF itu sama dengan EF dikali X aksen. Dengan cara yang sama diperoleh
X-aksen sama dengan XF sama dengan XE dikali F sama dengan XF dikali EF sama dengan X-aksen dikali EF. Nah, jadi untuk semua X-aksen elemen G kita dapatkan EF dikali X-aksen sama dengan X-aksen sama dengan X-aksen dikali EF, sehingga EF adalah identitas dari G-aksen. Selanjutnya, untuk A elemen G kita dapatkan EF sama dengan A aksen A dikali F sama dengan A aksen F dikali AF. Dengan cara yang sama diperoleh EF sama dengan A aksen F sama dengan AF dikali A aksen F. Akibatnya A aksen F itu sama dengan AF aksen. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Fitri Ayu Lestari, NIM 20700119039. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah untuk menunjukkan dua buah grup isomorf. Jadi, bagaimana menunjukkan dua buah grup isomorf? Nah, di sini terdapat 4 langkah untuk menunjukkan dua buah grup isomorf, yaitu langkah pertama, definisikan fungsi f yang akan memberikan suatu isomorfisme dari G ke G aksen. Ini berarti kamu mesti mendeskripsikan dengan cara tertentu berupa apa? XF di G untuk semua X di G aksen. Nah, kemudian langkah kedua, tunjukkan F11. Di sini maksudnya kita harus membuktikan bahwa F adalah 11, yaitu mengasumsikan bahwa Fx sama dengan Fy dan membuktikan bahwa X sama dengan Y. Nah, kemudian langkah ketiga, tunjukkan F onto. Nah, di sini maksudnya kita harus membuktikan bahwa F adalah onto, yaitu untuk setiap elemen G kecil aksen dalam G besar aksen, temukan elemen G kecil dalam G sedemikian rupa sehingga Fg kecil sama dengan G aksen. Nah, kemudian langkah keempat, tunjukkan XY kali F sama dengan XF kali YF. Nah, di sini maksudnya kita harus membuktikan bahwa F adalah operasi untuk mempertahankan, yaitu menunjukkan bahwa F kali XY sama dengan Fx kali Fy untuk semua X dan Y dalam G. Jadi, demikianlah penjelasan saya mengenai langkah-langkah untuk menunjukkan dua buah grup isomorf. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya akan memaparkan materi melanjutkan pemaparan materi yang telah disampaikan oleh teman saya sebelumnya. Jadi materi yang saya sampaikan kali ini yaitu mengenai bagaimana cara menunjukkan dua grup yang tidak isomorf. Jadi baik, langsung saja. Jadi misalkan jika kita diminta untuk menunjukkan dua buah grup tidak isomorf, nah ini berarti tidak terdapat fungsi satu-satu pada F dari G ke G aksen dengan sifat XY itu sama dengan XF dikali dengan YF. Jadi secara umum tidak mungkin mudah mencari semua fungsi dan mengeceknya satu demi satu apakah dia memenuhi definisi isomorfisme atau tidak. Nah, dalam kasus yang paling mudah, mungkin saat
ya, kita tidak menemukan fungsi yang satu-satu dari G ke G aksen. Ini biasanya mudah kita cek saat grupnya berhingga dan kedua grup tidak sama jumlah anggotanya. Kemudian jika kita berhasil menemukan pemetaan yang satu-satu dari G ke G aksen, tetapi kita disuruh membuktikan keduanya itu tidak isomorf. Nah, jadi pasti keduanya itu memang tidak isomorf. Maka kita mesti menunjukkan salah satu grup itu memiliki suatu struktur yang mana grup satunya tidak memiliki struktur tersebut. Artinya bahwa suatu struktur dari sebuah grup mesti dimiliki oleh grup lain yang isomorf dengannya. Nah, itu harus tidak tergantung dari nama maupun hal-hal yang non-struktur. Jadi contoh-contoh berikut ini adalah nama yang dimaksud dengan struktur grup dan non-struktur dari suatu grup. Jadi untuk struktur dari suatu grup itu ada grupnya siklik, grupnya komutatif, dan order grupnya sama. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Qulil haqqu walau kana murra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reski Ramadhani, NIM 20700119041, Pendidikan Matematika. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang teorema Cayley. Sebelumnya kita tahu apa itu teorema Cayley atau tabel Cayley merupakan salah satu cara untuk mendefinisikan operasi biner pada himpunan yang berhingga. Kita bisa lihat kembali sebarang tabel grup buku ini atau materi sebelumnya bahwa setiap baris dari tabel memberikan sebuah permutasi dari himpunan yang elemen-elemennya berasal dari grup. Dari pengamatan sederhana ini jelas tidak aneh kalau sebarang grup hingga isomorf ke suatu subgrup dari grup himpunan semua permutasi pada G. Hal yang sama juga benar untuk grup pasti isomorf terhadap grup yang terdiri permutasi dengan operasi perkalian permutasi. Ini adalah fakta yang menarik walaupun tidak banyak menggunakannya saat ini. Walaupun demikian, teorema ini adalah teorema teori grup klasik yang muncul di hampir semua materi aljabar. Lebih lanjut, ini adalah teorema pertama yang kompleks yang mana membutuhkan berbagai ide dan teknik yang telah kita pelajari sebelumnya secara terpisah. Kalian harus tahu statement teorema ini. Kemudian teorema 8.3 atau teorema Cayley merupakan setiap grup isomorf pada suatu grup permutasi. Bukti dari teorema ini bisa kalian dapatkan di banyak buku, tapi hanya ditampilkan ide dari buktinya. Berharap kalian bisa mengerjakan secara mandiri. Jadi jika G adalah sebarang grup, kemudian untuk membuktikannya itu kita perlu 3 langkah. Yang pertama, temukan himpunan G aksen dari permutasi yang merupakan kandidat yang akan membentuk grup dan akan isomorf dengan G. Jadi G aksen isomorf dengan G. Kemudian yang kedua, buktikan G aksen adalah grup terhadap operasi perkalian permutasi. Dan yang ketiga adalah mendefinisikan pemetaan dan tunjukkan bahwa G aksen adalah isomorfisme. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khaidir dengan NIM
20700119042. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai isomorfisme yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya. Nah, dalam hal ini yang akan saya bahas ialah mengenai contoh teorema Cayley. Nah, di mana teorema Cayley tersebut ialah setiap grup isomorfis ke grup permutasi. Kemudian teorema Cayley menempatkan semua grup pada konsep yang sama, yaitu sebagai himpunan fungsi-fungsi bijektif. Kemudian kita membuktikan. Nah, cara membuktikannya adalah dengan menunjukkan sebarang grup G dapat dikonstruksikan grup permutasi dari G, kemudian menunjukkan G isomorfis ke grup permutasi tersebut. Kemudian diberikan G grup untuk sebarang G kecil elemen G besar. Didefinisikan fungsi sigma G kecil di mana G ke G sebagai berikut. Nah, sini terdapat sigma G sama dengan Gx untuk semua atau untuk setiap X elemen G. Jadi, kita menganggap perkalian kiri elemen-elemen dari G oleh elemen-elemen dari G besar oleh G kecil sebagai fungsi. Jelas, sigma G kecil mempunyai inverse, yaitu sigma G kecil kurang 1. Untuk semua Y kecil elemen G besar, jelas terdapat X kecil elemen G besar, sedemikian sehingga Y sama dengan sigma G kecil dikalikan X sama dengan Gx. Nah, terbukti bahwa sigma G kecil surjektif. Nah, selanjutnya sigma X sama dengan sigma Y, maka Gx sama dengan Gy jika dan hanya jika X sama dengan Y. Nah, dan terbukti sigma G kecil injektif. Nah, telah kita buktikan sigma G kecil merupakan permutasi. Nah, untuk lanjutan dari contoh teorema Cayley tersebut ialah kita mendefinisikan H dengan anggotanya ialah sigma G kecil di mana G kecil elemen G. Nah, H inilah yang merupakan grup permutasi dari G besar. Selanjutnya akan ditunjukkan G dan H isomorfis. Didefinisikan P di mana G ke H sebagai berikut. P G sama dengan sigma G untuk semua G kecil elemen G besar. Nah, untuk membuktikan P isomorfisme, kita harus membuktikan 3 hal berikut. Yang pertama, P harus homomorfisme. Kemudian yang kedua, P harus surjektif. Kemudian yang ketiga, P injektif. Nah, kita bahas satu-satu, teman-teman. Nah, yang pertama ini, kita lihat untuk sebarang G kecil, H kecil elemen G berlaku P GH sama dengan sigma GH dikalikan dengan X sama dengan GHX sama dengan sigma G kecil dikalikan dengan HX sama dengan sigma G kecil dikalikan dengan H kecil kemudian dikali X sama dengan P G kali P H dikalikan dengan X. Kemudian yang kedua, jelas untuk sebarang sigma G kecil akan selalu terdapat G kecil elemen G sedemikian sehingga P G sama dengan sigma G kecil. Kemudian untuk yang P injektif, P G sama dengan
mengikuti H, maka GX sama dengan GH, GX sama dengan HX. Ini berarti G sama dengan H. Seperti halnya kita mencoret X di kedua ruas sehingga kita mendapatkan G sama dengan H. Nah, kita telah membuktikan Pi isomorfisme. Demikianlah contoh teorema Cayley yang sempat saya sampaikan dan merupakan penutup materi isomorfisme grup pada video pembelajaran kali ini. Sekian dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.